Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Juventus gagal mengamankan kemenangan penting saat ditahan imbang 1-1 oleh Bologna pada laga yang berlangsung Senin dini hari. Meski demikian, pelatih Igor Tudor tetap menebar semangat positif. Ia yakin peluang Juventus untuk lolos ke Liga Champions musim depan masih terbuka lebar. Tudor menegaskan bahwa segala sesuatunya masih dalam kendali timnya. Masih ada 3 pertandingan tersisa dan kami tetap berada di posisi keempat meskipun dengan poin yang sama. Kami akan menghadapi Lazio dengan penuh kepercayaan diri, lalu Udinese dan Venezia, ujarnya kepada DAZN. Saat ini Juventus duduk di posisi keempat klasemen Serie A dengan 63 poin setara dengan AS Roma dan Lazio yang menguntit di bawah mereka. Bologna pun tak jauh tertinggal, hanya terpaut 1 poin, dan musim ini menyisakan 3 pertandingan krusial. Sementara itu, Napoli dan Inter Milan masih bersaing ketat di papan atas dengan masing-masing 77 dan 74 poin, serta Atalanta yang kokoh di posisi ketiga dengan 68 poin. Tudor juga tidak ingin membesar-besarkan hasil imbang di kandang Bologna. Ia kembali menegaskan, saya sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa apapun hasilnya, tidak akan ada yang diputuskan malam ini. Saya pun akan mengatakan hal yang sama saat menghadapi Lazio. 1 pertandingan tidak akan menentukan segalanya ketika banyak tim saling berdekatan, hanya terpaut beberapa poin. Dalam pertandingan tersebut, Juventus sempat unggul lebih dulu lewat gol Kephren Thuram di menit ke-9. Gol itu tercipta dari aksi individu gemilang yang diakhiri dengan tembakan rendah menembus gawang Lukas Skorupski. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Bologna menyamakan skor 9 menit setelah babak kedua dimulai lewat gol Remo Freuler. Juventus sebetulnya punya beberapa peluang emas, bahkan sempat mencetak 2 gol tambahan tapi semuanya dianulir karena offside. Di akhir laga, Bologna tampil dominan dan hampir saja membalikan keadaan. Namun peluang emas Lewis Ferguson terbuang sia-sia setelah tembakannya melambung dari jarak dekat. Tudor pun menyikapi hasil ini dengan bijak. Para pemain telah memberikan segalanya. Kami menciptakan peluang, tapi kami puas dengan 1 poin, mempertimbangkan segala situasi, katanya. Pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, juga tak kalah percaya diri. Menurutnya, apapun masih bisa terjadi di pekan-pekan terakhir. Masih ada 9 poin yang bisa diraih dan itu jumlah yang sangat besar di posisi klasemen seperti ini, ungkapnya. Ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Masih banyak laga antar tim pesaing yang akan dimainkan, jadi siapapun yang memiliki mentalitas dan intensitas paling konsisten akan mencapai tujuannya. Bologna sendiri akan menutup musim dengan laga-laga berat menghadapi AC Milan, lalu duel ulang di final Coppa Italia sebelum bersua Fiorentina dan Genoa. Namun Italiano tetap percaya timnya bisa tetap fokus. Jelas, pertemuan pertama dengan Milan adalah di Serie A. Kami harus ke sana untuk meraih poin. Saya pikir kami akan sangat fokus dan pertandingan itu tidak akan mengganggu konsentrasi kami untuk laga final Coppa Italia, pungkasnya. Pertarungan menuju Liga Champions makin panas. Bagaimana menurut kamu, apakah Juventus bisa mempertahankan posisi 4 besar? Atau justru Bologna yang akan membuat kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hanya 2 yang layak bertahan di Juventus? Komentar X pemain ini bikin geger Allianz Stadium. Ketika Juventus tengah menimbang cuci gudang besar-besaran, mantan pemain Giancarlo Marocci justru menyebut hanya 2 pemain yang pantas dipertahankan. Pernyataan tajam itu langsung memicu perdebatan di kalangan fans. Benarkah hanya Thuram dan Locatelli yang layak jadi masa depan Juventus? Temukan alasan mengejutkan di balik pandangan ini.
Musim 2024 hingga 2025 belum juga membawa Juventus kembali ke jalur juara Serie A setelah terakhir kali meraih Scudetto pada tahun 2020. Bahkan pergantian pelatih dari Massimiliano Allegri ke Thiago Motta pun tak membuahkan hasil. Motta akhirnya dipecat di tengah musim dan digantikan oleh Igor Tudor yang kini dipercaya memimpin hingga akhir musim. Di balik pergantian pelatih dan evaluasi besar-besaran yang tengah direncanakan, satu hal yang pasti, Juventus sedang mempertimbangkan masa depan skuad mereka dengan sangat serius. Evaluasi akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang dilepas di musim panas nanti. Padatnya aktivitas transfer Juventus sejak musim panas 2024 hingga musim dingin 2025 membawa wajah-wajah baru ke Allianz Stadium. Nama-nama seperti Khéphren Thuram, Randal Kolo Muani, Francisco Conceição, Nico Gonzalez, Renato Veiga hingga Lloyd Kelly telah menghiasi skuad si Nyonya Tua. Namun performa tim masih inkonsisten bahkan hingga pekan ke-35 Serie A. Teranyar, Juventus harus puas berbagi angka dengan Bolonya setelah ditahan imbang 1-1 pada laga yang berlangsung Senin dini hari. Hasil itu membuat posisi Juventus di peringkat keempat klasemen sementara dalam kurung 63 poin masih terancam digeser AS Roma, Lazio, dan Bolonya yang menguntit ketat. Melihat kondisi tersebut, mantan pemain Juventus, Giancarlo Marocci, memberikan pandangan tajam. Ia menyebut hanya dua pemain yang pantas dipertahankan jika Juventus benar-benar melakukan cuci gudang di musim panas nanti, Khéphren Thuram dan Manuel Locatelli. Juventus berada dalam situasi yang sangat sulit. Sekarang, Tudor berusaha membuat mereka tetap fokus. Tetapi, mengingat cara mereka bermain, manajemen akan tergoda untuk mengganti mereka semua kecuali Thuram, yang merupakan salah satu pemain baru, ujar Marocci kepada Sky Sports. Jelas, itu tidak mungkin. Ada pemain lama lainnya juga, seperti Locatelli yang terbukti positif dan selalu hadir. Momen tersulit bagi dalam kurung Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, adalah ketika ia harus memutuskan siapa yang akan bermain dan siapa yang harus pergi. Sementara itu, pandit sepak bola Italia, Beppe Bergomi, turut mengkritisi beberapa rekrutan anyar seperti Douglas Luiz yang jarang dimainkan setelah didatangkan dari Aston Villa. Kami belum banyak melihatnya, tetapi saya selalu melihatnya kesulitan di liga yang intens dan fisik ini. Saya pikir Juventus memiliki tim yang kuat, kata Bergomi yang juga mantan bek Inter Milan. Ia juga menyoroti peningkatan performa Nico Gonzalez dan menyebut lini tengah Juventus sebenarnya punya opsi melimpah, termasuk kehadiran Teun Koopmeiners, salah satu rekrutan yang dinilai berpotensi besar. Nico Gonzalez tampil lebih baik sekarang. Juventus memiliki opsi di lini tengah dan jangan lupakan bek yang cedera. Saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tetapi Anda tidak bisa tidak memulai kembali musim baru dengan mereka yang Anda rekrut seperti Koopmeiners. Di tengah ketidakpastian musim ini, apakah Khéphren Thuram dan Manuel Locatelli memang dua nama yang pantas jadi pondasi masa depan Juventus? Atau menurut kamu ada pemain lain yang juga layak dipertahankan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Rasmus Højlund ke Juventus? Transfer gila ini bisa ubah nasib kedua klub. Manchester United kesulitan di lini serang dan Juventus sedang cari solusi jangka panjang. Kini Juventus dikabarkan siap meminang Højlund dengan tawaran serius. Apakah ini kesempatan bagi United untuk merombak skuad atau justru blunder jika melepas bakat muda terlalu cepat? Simak analisis lengkap tentang potensi kejutan besar ini. Juventus tampaknya tengah mempersiapkan langkah besar di bursa transfer musim panas.
Kali ini raksasa Serie A itu dikabarkan siap menebus salah satu aset muda Manchester United, Rasmus Højlund, yang saat ini digaji sekitar 1,7 miliar. Meski Manchester United masih berpeluang meraih trofi Liga Eropa yang bisa menyelamatkan musim mereka sekaligus tiket ke Liga Champions, tak bisa dimungkiri bahwa 9 bulan terakhir merupakan periode yang mengecewakan. Tim asuhan Erik ten Hag kesulitan tampil meyakinkan di semua lini, terutama sektor serang. Fakta bahwa Bruno Fernandes menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer dengan hanya 8 gol memperlihatkan betapa tumpulnya lini depan mereka. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee pun belum mampu menunjukkan kualitas kelas dunia, masing-masing hanya mengoleksi 4 dan 3 gol sejauh ini di kompetisi domestik. Tak heran jika Manchester United dikabarkan siap melakukan perombakan besar di lini serang musim depan. Nama-nama seperti Victor Osimhen dan Viktor Gyökeres disebut masuk radar sebagai solusi penyerangan jangka panjang. Di tengah ketidakpastian itu, Juventus muncul sebagai klub yang siap mengambil langkah konkret. Menurut jurnalis Calcio Mercato Daniel Longo, Juventus sudah melakukan kontak langsung dengan Højlund untuk mendiskusikan kemungkinan kepindahannya ke Turin musim panas ini. Bahkan, sebelumnya Juventus juga sempat dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Joshua Zirkzee. Meski Højlund masih sangat muda, baru berusia 22 tahun dan pernah dipuji oleh mantan striker Arsenal Niklas Bendtner sebagai kelas atas, serta disebut binatang buas Denmark oleh pemandu bakat Jacek Kulik. Performanya di musim ini belum cukup membuktikan bahwa ia layak menjadi tumpuan utama United. Dalam kondisi seperti ini, menjual Højlund bisa menjadi keputusan masuk akal. United masih bisa mendapatkan dana besar dari hasil penjualannya yang bisa digunakan untuk mendatangkan penyerang top dunia. Di sisi lain, Juventus mungkin melihat Højlund sebagai investasi jangka panjang dengan potensi besar. Kalau kamu jadi manajemen Juventus, apakah transfer Rasmus Højlund ini merupakan langkah cerdas atau justru terlalu berisiko? Apakah Juventus butuh penyerang muda seperti Højlund atau lebih baik fokus ke pemain yang sudah terbukti tajam? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.